Tata nama aldehid. Tata nama aldehid sama dengan tata nama haloalkana dan alkohol, yaitu ada dua, tata nama secara IUPAC dan tata nama secara trivial. Baik, kita langsung ke tata nama IUPAC. Sebelum kita ke aturan tata namanya, kita harus tahu dulu rumus dari aldehid. Rumusnya apa? Rumusnya RCOH. Kemudian aturannya, karena letak gugusnya pasti di ujung atau di pinggir, C yang di sini pasti nomor 1, sehingga angka 1 tidak perlu ditulis. Aturan yang kedua yaitu akhiran ana dari awalnya alkana, kalau menjadi turunan aldehid maka akhirannya diganti dengan anal. Misalkan etana berubah menjadi aldehid, maka namanya menjadi etanal. Kemudian ada pentana, kalau dia berupa aldehid berarti dia menjadi pentanal, dan seterusnya. Selanjutnya, cara penamaannya sama dengan alkohol. Kalau ada cabang yang sama, diberi awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Baik, biar lebih paham, kita langsung ke contoh soalnya. Misalkan kita punya struktur aldehid seperti ini. Langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama yaitu mencari rantai induk. Rantai induk adalah rantai terpanjang dan melalui gugus fungsinya. Ingat, melalui gugus fungsinya. Hati-hati teman-teman semua, biasanya banyak yang terjebak di sini. Kalau kita hitung C-nya dari sini, maka jumlah C-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C-nya di sini 7. Sedangkan kalau dari sini, C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya hanya 6. Yang dari sini cuma 6, yang dari sini 7. Dan mulainya dari sini, padahal itu salah. Karena rantai induknya harus melewati gugus fungsi. Dan ingat tadi, C yang di sini pasti nomor 1. Sehingga di sini ada harusnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, setelah kita tahu rantai induknya, kita tentukan rantai cabangnya. Di sini sebagai cabang, ini cabang, dan ini juga cabang. Berarti kita punya cabang, ini metil, ini etil, ini juga etil. Dilihat dari alfabet, etil dan metil atau E dan M jelas duluan E. Jadi penamanya etil yang akan disebutkan terlebih dahulu. Jadi nanti namanya 2,3, karena etilnya ada 2 berarti harus diberi awalan di, jadi dietil, kemudian 4 metil. Kemudian nama rantai induknya, karena C jumlahnya 6, maka namanya menjadi heksanal. Dari heksanal menjadi heksanal. Jadi nama strukturnya 2,3 dietil 4 metil heksanal. Kemudian tata nama trivial. Untuk tata nama trivial ini, teman-teman harus menghafal lagi dari C1 sampai C10-nya. C1 yaitu formaldehid, C2 asetaldehid, C3 propionaldehid, C4 butyraldehid, C5 varelaldehid, C6 caproaldehid, C7 enantaldehid, C8 caprialdehid, C9 peragonaldehid, dan C10 capraldehid. Untuk aturan tata namanya, penomoran dekat dengan gugus aldehid sama dengan IUPAC. C yang berikatan dengan gugus fungsi pasti di nomor 1, karena gugus fungsinya pasti di ujung. Yang berbeda ini, untuk cabangnya dengan nomor 2 diganti dengan alfa. Jadi kalau di IUPAC itu 2, berarti di trivial harus diganti dengan alfa. Kalau 3 diganti dengan beta, kalau 4 diganti dengan gamma, kalau 5 diganti dengan theta. Ini yang beda. Baik, supaya lebih paham kita langsung ke contoh. Misalkan kita punya struktur seperti ini. Masih ingat teman-teman, C yang di sini pasti nomor 1. Berarti ini nomor 1, ini 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tentukan letak cabangnya. Ternyata etil ini di nomor 2, yang ini juga nomor 2, dan etil ini terletak di nomor 3. Urutan penamaannya sama dengan alfabet. Etil sama metil duluan mana? Duluan etil. Karena E sama M duluan E. Etil nomor berapa? Etil nomor 3.
3 diganti dengan beta, maka namanya nanti beta etil. Kemudian metilnya di posisi berapa? Di posisi 2. Berarti 2 diganti dengan alfa, berarti di sini ditulis alfa, alfa. Karena ada 2, maka harus diberi awalan di, berarti dimetil. Kemudian ada berapa induknya? Ada 5. 5 berarti valeraldehid, maka namanya nanti adalah beta etil alfa dimetil valeraldehid.